Kita akan lanjutkan pertemuan ke-6 tentang pendugaan parameter. Proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Nah, penduga itu merupakan suatu statistik yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Estimasi itu merupakan pengukuran terhadap nilai parameternya atau populasi dari data sampel yang diketahui. Secara umum, parameter diberikan lambang theta dan penduga diberi lambang theta duga. Ya, ini ada tabel parameter dan penduga untuk simbol-simbolnya. Tujuan dari pendugaan parameter itu adalah digunakan untuk mengukur suatu populasi. Biasanya dalam penelitian kita kan memakai sampel. Nah, jadi kita menduga parameter ukuran populasi itu dengan cara pendugaan parameter. Ciri-ciri penduga yang baik itu antara lain tidak bias. Tidak bias di sini maksudnya nilai harapan penduga sama dengan parameternya. Kemudian efisien dan konsisten. Jenis-jenis pendugaan berdasarkan cara penyajiannya, ada pendugaan titik diformulasikan sebagai berikut. Kemudian ada pendugaan interval, ya, itu selang kepercayaan 1 min alfa kali 100%. Jenis-jenis pendugaan berdasarkan parameternya itu ada pendugaan rata-rata, ada pendugaan proporsi, dan ada pendugaan varians. Nah, pendugaan interval untuk rata-rata biasanya itu untuk sampel besar, di mana jumlah sampelnya atau jumlah datanya lebih besar dari atau sama dengan 30. Untuk populasi tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dan sigma diketahui atau N per N besarnya kurang dari sama dengan 5%, itu diformulasikan sebagai berikut. Penaksiran rata-rata sampel adalah menentukan interval nilai rata-rata sampel yang dapat memuat parameter rata-rata populasi. Jika dipakai distribusi probabilitas normal, confidence interval untuk rata-rata ditentukan. Didapat dua batas kepercayaan, ini ya, ada theta duga 1 dan ada theta duga 2. Nah, ini gambarnya. Ilustrasi yang pertama, rata-rata IP sampel acak 36 mahasiswa tingkat S1 adalah 2,6. Hitung selang kepercayaan 95% dan 99%. Untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1. Anggap bahwa standar deviasi populasinya adalah 0,3. Nah, kita jawab, yang diketahui adalah 2,6 ini ya, rata-rata IP X bar ini ya, X barnya 2,6, sigmanya 0,3, Z 0,025 ini didapat dari, tadi kan disuruh mencari selang kepercayaan 95% dan 99%. 95%. Nah, di sini nilai alfa per 2-nya adalah, cara mencari ini 1 dikurangin 95, 1 dikurangin 1 kurang 95% atau 1 dikurangin 0,95. Nah, itu hasilnya adalah 0,05 ya kan, dibagi 2 hasilnya segini. Nah, kemudian ini juga sama, ini adalah 1 dikurangin 99%. Nah, hasilnya dibagi 2 dapat 0,05. Nah, nilai Z ini di tabel Z adalah 1,96. Sedangkan nilai Z untuk selang kepercayaan 99% adalah 2,575. Kemudian yang pertama, selang kepercayaan 95% untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1. Jadi kita tinggal input nilai-nilai yang ada ya. Jadi didapat nilai mu-nya itu lebih besar dari 2,5 kurang dari 2,7. Jadi nilai mu-nya antara 2,5 sampai 2,7. Dapat dipercaya sebesar 95% bahwa rata-rata IP semua mahasiswa S1 antara 25 hingga 2,7. Kemudian untuk selang yang 99%, selang kepercayaan 99%, untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1 tinggal diinput juga. Ya, tinggal input disesuaikan ini nilai Z-nya tadi ya. Ya, sebentar. Nah, disesuaikan dengan rumusnya tadi. Ini ya, sebentar. Nah, ini rumusnya tadi ya, Z alpha per 2. Nah, ini Z alpha per 2 dikali ini. Nah, ini juga Z alpha per 2 untuk yang 9
untuk yang 95% nih 1,96, untuk yang 99% 2,575 nih ya, bedanya di sini. Jadi dapat mu-nya 2,47, lebih besar dari 2,47 kurang dari 2,73. Jadi dengan tingkat kesalahan 1% dapat dinyatakan bahwa rata-rata IP semua mahasiswa S1 antara 2,47 hingga 2,73. Kemudian untuk populasi terbatas, pengambilan sampel tanpa pengembalian dan sigma diketahui atau N per N-nya lebih besar dari 5%. Rumusnya seperti ini. Ya. Untuk sampel kecil kurang dari 30 diformulasikan seperti ini, di mana nilai S-nya adalah akar dari ini. Sigma X kuadrat per N-1 dikurangin sigma X dikuadratkan per N-1. Ini beda ya. Kalau ini penjumlahan dari X kuadrat, kalau ini adalah X kuadrat yang sudah dijumlahkan, hasilnya dikuadratkan. Oke, contoh sebuah perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang diperlukan oleh sebuah mesin yang digunakan untuk memproduksi satu jenis kain. Diambil secara acak 36 helai kain. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi satu helai kain adalah 15 menit. Jika diasumsikan standar deviasi populasi 3 menit, tentukan estimasi interval rata-rata dengan tingkat confidence atau tingkat kepercayaan 95%. Kita tulis dulu. Px-nya 15 menit, N-nya 36, simpangan bakunya 3. Standar deviasinya adalah sigma per akar N. Ya, jadi 3 dibagi dengan akar 36, yaitu 0,5. Tingkat kepercayaan 99% dari tabel tadi sudah dijelaskan ya, jadi nilai Z tabelnya 1,96. Jadi nilai mu-nya antara 14,02 sampai 15,98. Kemudian pendugaan interval untuk proporsi. Untuk sampel besar, jumlah N-nya lebih dari 30 diformulasikan seperti ini untuk populasi tak terbatas. Kemudian untuk populasi terbatas dan pengambilan sampel tanpa pengembalian, formulasinya seperti ini. Oke. Kemudian untuk sampel kecil, rumusnya ini. Nah, ini ada contoh soal belum diselesaikan, coba tolong nanti diselesaikan ya sebagai tugas 2. Tugas 1 kemarin sudah, sekarang ini tugas 2. Oke. Nah, kemudian untuk ilustrasi yang kedua, survei terhadap 25 calon pemilih menunjukkan bahwa 80% akan memilih Bill Clinton. Buatlah dugaan sebesar 95% confidence level untuk proporsi calon yang akan memilih Bill Clinton. Oke, kita masukkan nilai yang sudah diketahui ya. Ini dari tabel T, dapat 2,06. X per N-nya adalah 0,8. N-nya 25 ya. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus ya, didapat nilai Pi-nya. Nih, Pi-nya. Ya, ini diselesaikan ruas kiri dan juga ruas kanan, maka didapat nilai Pi-nya antara 0,63 dan 0,965. Jadi, dengan tingkat signifikansi 5%, proporsi calon yang akan memilih Bill Clinton berkisar antara 63,48% dan 96,5112%. Nah, ini penggunaan untuk MATLAB. Barangkali ada yang sudah punya program MATLAB, bisa dicoba. Ini programnya. Baik, demikianlah materi kita pada pertemuan ke-6 tentang pendugaan parameter. Nah, di sini ada terselip tugas, tolong dikerjakan. Terima kasih.